Majikan yang menganiaya Rahimah yang berusia 29 tahun, asisten rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, saudara, telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian setelah video aksi warga yang menyelamatkan korban ini viral di media sosial. Pelaku atau majikan dari korban adalah Yulio Christian 29 tahun dan juga Laura Francilia 29 tahun yang merupakan suami istri yang menjadi majikan korban. Yang Anda saksikan saat ini saudara, ini adalah dua pelaku yakni majikan yang menyiksa Rohma selama bekerja 5 bulan belakangan, maksud saya bersama dengan keduanya, Yulio Christian dan juga Laura Francilia telah ditangkap oleh pihak kepolisian setelah melakukan aksi penyekapan dan penyiksaan di kediamannya di perumahan Bukit Permata, Blok G1 RT 4 RW 22 Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat hingga korban babak belur. Wakil Polres Cimahi Kompol Niko Adi Putra mengatakan bahwa kepolisian dari Satreskrim Polres Cimahi telah mengamankan dua pelaku tersebut. Kedua tersangka kemudian langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Niko mengatakan pelaku telah melakukan tindak pidana yang masuk dalam kategori merampas kemerdekaan atau melakukan penyekapan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan atau pengeroyokan dan juga penganiayaan terhadap korban. Niko mengatakan korban sedianya sudah bekerja dengan tersangka selama 5 bulan belakangan, sedangkan aksi penganiayaan dilakukan oleh majikannya tersebut kurang lebih sekitar 3 bulan terakhir. Penganiayaan tersebut berlangsung sejak bulan Agustus hingga bulan Oktober. Namun sampai saat ini, apa penyebab penganiayaan dan juga penyekapan tersebut masih didalami oleh pihak kepolisian. Kedua tersangka awalnya dilaporkan oleh korban, kemudian pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi maupun korban. Korban diketahui mengalami beberapa luka, termasuk luka lebam di bagian wajah, kedua tangan, dan juga punggung. Saat ini pelaku sudah ditangkap kepolisian dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas tindakan yang dilakukan ini, saudara, kedua tersangka dijerat pasal 333 dan 130 Jungto 351 KUHP, Subsider pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Untuk mengetahui bagaimana update terkini terkait kasus tersebut, saudara, kita sudah tersambung dengan wartawan dari Tribun Jabar, ada Hilman, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Hilman, halo, selamat siang, bisa mendengar audio kami dari studio? Iya, selamat siang Nila. Ya, selamat siang Hilman. Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan untuk kronologis awal sampai ditemukannya adanya kejadian asisten rumah tangga yang dianiaya oleh majikannya di Kabupaten Bandung Barat ini seperti apa? Iya, Nila bisa saya jelaskan terkait aksi penganiayaan dan penyekapan yang dialami oleh seorang ART asal Garut di Kabupaten Bandung Barat ini terjadi awal mula diketahui oleh warga setempat yang awalnya melihat korban terluka pada bagian mata sekitar seminggu yang lalu. Kemudian warga merasa curiga dengan kondisi korban yang selalu terluka pada bagian mata. Kemudian warga kemarin atau hari Sabtu yang lalu akhirnya kecurigaan warga terkait aksi kekerasan yang menimpa seorang ART tersebut bisa diketahui di mana saat hari Sabtu itu warga menemukan ART tersebut sedang disekap di sebuah rumah, sedangkan untuk pemilik rumah atau majikannya itu sedang berada di luar. Kemudian warga sendiri langsung mengevakuasi korban dengan cara mendobrak dengan melibatkan aparat setempat seperti aparat kepolisian, TNI, dan pihak kecamatan maupun pihak desa sendiri dengan cara mendobrak pintu yang di dalamnya terdapat ART dengan cara didobrak atau dicongkel pada bagian gemboknya. Setelah itu warga setelah berhasil dievakuasi bahwa memang benar bahwa korban tersebut sudah dalam keadaan terluka pada bagian wajah terutama pelipis mata kedua-duanya. Kemudian dicek juga terdapat luka pada bagian punggung maupun pada bagian tangan. Setelah itu warga membawa korban sendiri ke rumah sakit dan langsung membuat laporan ke Polres Cimahi untuk ditindaklanjuti. Setelah itu Polres Cimahi langsung memeriksa sejumlah saksi dan korban sendiri hingga akhirnya majikan dari ART tersebut langsung bisa diamankan. Demikian Nila.
Ya, Hilman, pada saat aksi penyelamatan yang dilakukan oleh warga begitu ya, apakah kemudian majikan, yaitu suami istri yang menjadi majikan dari korban ini juga ada di lokasi atau seperti apa informasinya? Ya, berdasarkan informasi dari warga setempat bahwa saat pendobrakan dari pintu rumah milik majikan ART tersebut, saat itu majikannya sedang berada di luar rumah, kabarnya sedang berbelanja atau mencari makanan, baik istrinya maupun suaminya. Jadi saat dilakukan pendobrakan itu, kondisi rumah majikannya sedang kosong, namun setelah berhasil dievakuasi, majikan tersebut mengetahui bahwa ART tersebut berhasil diselamatkan oleh warga. Kemudian sebuah video juga beredar bahwa sempat terjadi percekcokan antara warga, aparat kepolisian hingga TNI dengan pemilik yang tak terima bahwa rumahnya didobrak oleh warga. Namun setelah diberikan penjelasan terkait aksi penyekapan tersebut, akhirnya pemajikan tersebut juga sempat melakukan membantah telah melakukan penyelamatan dan penganiayaan. Namun hari itu dibuktikan oleh aparat kepolisian dan hasil visum dari rumah sakit terhadap ART tersebut. Demikianilah. Ya, Hilman, terkait motif dari aksi penganiayaan yang dilakukan oleh majikan ini, apakah sudah berhasil diketahui oleh pihak kepolisian? Untuk saat ini, aparat kepolisian belum bisa menjelaskan secara rinci terkait motif aksi penganiayaan yang menimpa seorang ART tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang beredar bahwa aksi penganiayaan itu berawal dari hal-hal sepele, di mana ketika ART melakukan kesalahan sedikit pun langsung dianiaya. Namun, aparat kepolisian sejauh ini belum bisa menjelaskan kesalahan apa saja yang menyebabkan ART tersebut dianiaya oleh majikannya. Demikian, Nila. Mhm. Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Hilman, ART ini sempat tidak mengakui bahwa ia menjadi korban penganiayaan oleh majikannya. Bahkan dikabarkan bahwa ART ini mengaku bahwa pada saat itu dia terjatuh hingga membuat luka lebam di sekujur tubuhnya. Apakah memang begitu keterangan awal dari ART tersebut atau bagaimana informasinya? Ya betul bahwa ART tersebut kepada warga setempat maupun ke pihak desa sempat mengaku bahwa tidak mengalami penganiayaan tetapi mengakunya dia itu terjatuh. Namun warga dan pihak desa tidak percaya begitu saja dengan pengakuan dari ART tersebut karena beberapa luka yang terdapat pada wajah, punggung maupun tangan itu mengindikasikan bahwa ART tersebut sudah menjadi korban penganiayaan begitu. Kemudian hal itu juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan dari rumah sakit dan hasil visum sehingga bisa diperjelas juga bahwa luka yang dialami oleh ART tersebut memang karena aksi penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya. Walaupun sebelumnya ART tersebut tidak mengaku telah dianiaya karena kabarnya merasa tertekan atau ketakutan dengan perlakuan dari majikannya tersebut. Namun akhirnya aparat kepolisian membuktikan hal itu dengan hasil visum yang keluar dari rumah sakit kemarin sore. Demikianlah. Hmm. Baik, Hilman, ini penganiayaan sudah berlangsung cukup lama untuk hitungan bulan begitu ya. Untuk warga sekitar sendiri, apakah juga sudah menaruh curiga dengan pasangan suami istri ini atau bagaimana pengakuan warga sekitar terkait insiden tersebut? Ya betul, berdasarkan hasil pengakuan dari warga sekitar, warga juga sempat curiga dengan kondisi korban yang setiap keluar menggunakan masker, kemudian mendapat luka pada bagian matanya. Sejak seminggu yang lalu, warga juga sudah tercuriga, bahkan ada warga yang sempat mendengar suara tangisan dari korban setiap malam hari. Namun saat itu warga belum curiga karena belum ada bukti yang cukup untuk menyelamatkan atlet tersebut dari penyekapan. Hingga akhirnya pas Sabtu kemarin kecurigaan-kecurigaan warga seperti melihat luka lebam pada mukanya, kemudian mendengar suara tangisan, bahkan ada warga yang sempat melihat korban ini dihujankan gitu di luar rumah. Hingga akhirnya kecurigaan warga itu terbukti dan langsung warga mengevakuasi korban dari rumah majikannya. Demikian, Nila. Ya, keluarga dari Rohimah sendiri, asisten rumah tangga ini, apakah sudah mengetahui adanya insiden atau penganiayaan yang dialami oleh korban, Hilman? Ya, betul. Kemarin juga wartawan Tribun Jabar dari yang bertugas di daerah Garut langsung melakukan penelusuran ke daerah Limbangan, Kabupaten Garut, dan menemukan keluarga atau orang tua dari ART tersebut. Bahkan dari pengakuan orang tua ART bahwa keduanya sempat hilang kontak selama 2 bulan terakhir. Kemudian untuk komunikasi terakhir juga orang tuanya sempat menelpon ke majikan ART tersebut dan kabarnya dengan kondisi baik-baik saja. Namun hal itu
berbanding terbalik dengan kenyataannya karena orang tua jadi korban sendiri kemarin mengetahui bahwa anaknya telah menjadi korban penyiksaan dan penyekapan dari berita yang tersebar di media. Begitu, Nila. Mhm. Rohimah ini apakah memang sudah menikah atau mempunyai anak atau identitasnya seperti apa, Hilman? Nah, untuk identitas atau sosok korban sendiri hingga saat ini belum bisa diketahui Nila, karena Mhm. wartawan belum bisa mewawancarai korban sendiri karena setelah kejadian itu uh, uh, ART tersebut langsung mendapat perawatan di Rumah Sakit Sartika Asih Kota Bandung. Sehingga untuk keterangan-keterangan seperti sosok dari korban sendiri, kemudian apakah mereka sudah menikah atau belum, itu belum bisa dipastikan juga Nila, karena wartawan belum mendapat keterangan terkait hal itu dari korban maupun keluarganya. Ya, untuk kondisi terkini dari korban, Hilman, sudahkah ada keterangan terkini dari pihak terkait? Berdasarkan informasi dari aparat kepolisian bahwa kondisi korban sendiri saat ini masih mendapat perawatan di RS Sartikasi karena mendapat luka yang cukup serius juga ya, terutama pada bagian mata, muka, dan punggung ataupun tangan itu sendiri. Eh, Bahkan untuk saat ini kabarnya orang tua dari korban sendiri bakal melakukan penjemputan ke Rumah Sakit Sartikasi Kota Bandung untuk dijemput, dibawa pulang ke kampung halamannya di daerah Limbangan, Kabupaten Garut. Begitu, Mhm. Nila. Sudahkah ada hasil visum yang dirilis oleh pihak kepolisian terkait penganiayaan ini, Hilman? Betul, kemarin juga Kasat Reskrim Polres Cimahi sudah menyampaikan hasil visum bahwa korban ini mendapat luka yang lebar pada bagian punggung, kemudian luka lebam pada bagian mata, kemudian luka-luka pada bagian tangan atau hampir di sekitar sekujur tubuhnya korban ini mendapat luka. Hal itu dipastikan dari hasil visum yang kemarin oleh Kasat Reskrim dirilis kepada atau pernyataan Kasat Reskrim yang diberikan kepada sejumlah media terkait hasil visum tersebut. Dan Kasat Reskrim sendiri menyimpulkan bahwa korban ini mengalami luka pada sekujur tubuhnya. Bahkan luka-luka yang dialami oleh Rohimah atau ART tersebut cukup terlihat jelas dengan kasat mata, sehingga hal itu diperkuat juga dengan hasil visum bahwa terbukti bahwa Rohimah sendiri merupakan dipastikan merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya, seperti itu. Mhm. Ya, oke. Hilman, ini Rohimah yang merupakan asisten rumah tangga ini juga tadi saya sempat baca di keterangan pihak kepolisian disalurkan oleh seorang penyalur ART begitu ya terkait adanya insiden ini. Kemudian apakah pihak kepolisian juga akan memeriksa penyalur ART yang membawa Rohimah ke majikannya ini? Oke, terkait penyalur ART yang sebelumnya menyalurkan Rohimah menjadi sebuah rumah di Kabupaten Bandung Barat sendiri, hingga saat ini aparat kepolisian belum memberikan keterangan lebih jauh karena tadi untuk press release yang dilakukan saat dengan Wakapolres Cimahi itu hanya sekitar menerangkan sekitar apa penyebab dari kondisi penganiayaan tersebut, kemudian penetapan tersangka dari majikannya, sehingga untuk terkait penyalur dari ART yang menyalurkan itu belum bisa dijelaskan, belum juga dijelaskan secara rinci oleh aparat kepolisian. Seperti itu, Nila. Mhm. Kembali lagi terkait awal penyelamatan Hilman yang dilakukan oleh warga sekitar terhadap Rohimah. Pada saat diselamatkan di kediaman tersebut, tadi Anda sempat mengatakan di awal bahwa kedua majikannya sedang tidak berada. Berapa banyak keluarga yang tinggal di rumah tersebut? Ya betul, untuk dari lokasi yang penyekapan tersebut hanya ada Rohimah saja, sehingga yang tinggal di satu rumah itu hanya dua majikannya aja dan satu orang anaknya. Sehingga warga saat melakukan evakuasi itu di rumah tersebut sedang tidak ada pemiliknya, namun hal itu berdasarkan hasil kesepakatan dari aparat desa, kecamatan, aparat kepolisian maupun anggota TNI sendiri. Seperti itu, Nila. Iya, saat ini jeratan hukuman yang nantinya akan dikenakan pihak kepolisian terhadap dua majikan dari Rohimah ini seperti apa, Hilman? Berdasarkan keterangan dari Wakapolres Cimahi Kompol Niko Enadi Putra sendiri bahwa tadi dari hasil press release Niko menyampaikan bahwa pelaku ini dijerat pasal tentang KDRT dengan ancaman 10 tahun penjara. Seperti itu, Nila. Mhm. Setelah
ditangkap oleh pihak kepolisian dan sempat beredar juga video bahwa dua majikan dari Rohimah ini sempat membantah begitu ya kalau telah melakukan penganiayaan, penyekapan dan lain sebagainya. Sudahkah membuat pengakuan terbaru pada pihak kepolisian apa sebenarnya yang mendasari aksi yang mereka Betul lakukan? bahwa kedua tersangka ini sebelumnya sempat mengelak telah melakukan penganiayaan, namun berdasarkan hasil pemeriksaan secara maraton kemarin, akhirnya pelaku mengakui atas perbuatannya. Karena hal itu juga diperkuat dengan hasil visum dan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, sehingga aparat kepolisian juga saat ini langsung melakukan penahanan kedua majikan tersebut karena telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban mendapat luka luka. Namun untuk penyebab yang pasti terkait aksi penganiayaan itu hingga saat ini aparat kepolisian masih belum bisa menyampaikan lebih jauh karena masih dilakukan pemeriksaan untuk kedua tersangka ini. Demikianilah. Hmm. Baik, Hilman, terakhir yang bisa saya tanyakan terkait tindakan yang kemudian akan dilakukan oleh pihak kepolisian, tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, baik itu untuk pelaku dan juga untuk korban sendiri, apakah nantinya korban akan diberikan semacam psikologis traumatik atau seperti itu dan semacamnya? Kira-kira Ya seperti apa, betul, Hilman? tadi berdasarkan hasil perilis yang disampaikan oleh Wakapolres Cimahi juga bahwa korban bakal dilakukan trauma healing untuk menghilangkan trauma atas kejadian yang selama ini menimpanya atau sekitar 2 bulan yang lalu. Karena untuk saat ini warga juga maksudnya korban juga masih merasa trauma, bahkan saat dilakukan pemeriksaan juga korban menyampaikan keterangan secara terbata-bata. Namun meskipun masih merasa trauma dan menyampaikan keterangan secara terbata-bata itu, korban masih bisa memberikan keterangan yang jelas sehingga akhirnya aparat kepolisian bisa menetapkan tersangka bagi kedua majikannya. Sedangkan untuk kedua tersangka, langkah yang bakal dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri rencananya bakal melakukan pemeriksaan kejiwaan, namun untuk saat ini aparat kepolisian masih fokus terhadap pemeriksaan atas tindak pidana tersebut. Demikian. Baik, terima kasih banyak Hilman atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Nanti kami masih akan menantikan informasi terkini dari Anda. Selamat bertugas kembali sekali lagi, Hilman. Siap, selamat siang Nila. Ya, saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait insiden asisten rumah tangga yang menjadi korban penganiayaan oleh majikannya ini telah terhimpun wawancara dengan Wakapolres Cimahi. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Satreskrim Polres Cimahi telah mengamankan dua pelaku, dua tersangka dengan inisial YK dan LF, dua-duanya 29 tahun. Tersangka diamankan terhadap perbuatannya, yaitu melakukan penganiayaan terhadap ART ataupun asisten rumah tangga di rumah atau yang kami sebut di TKP, yang mana lokasi TKP adalah di salah satu perumahan di daerah Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian melakukan juga perbuatan atau tindak pidana yang masuk dengan kaidah merampas kemerdekaan atau biasa disampaikan dengan penyekapan, dan juga disertai dengan adanya perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau pengeroyokan dan juga penganiayaan. Pelapor dalam hal ini termasuk korban, yaitu saudari R 29 tahun, benar adanya mengalami beberapa luka terhadapnya, yaitu luka lebam di bagian wajah, kedua tangannya, dan punggung. Kemudian saat ini pelaku sudah diamankan dan sudah bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan dilakukan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Cimahi. Terhadap perbuatannya, pelaku dikenakan dengan pasal primer, pasal 44 Undang-Undang RI tahun 2021. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.